Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Gontor, selamat datang kembali di kegiatan rutin kita, kajian Ahad pagi. Insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aan Haryanto, yang akan menyampaikan kajian tentang dampak pembelajaran online, terutama kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar yang mempunyai dampak negatif kepada anak-anak kita, terutama terkait dengan dampak negatif internet dan lain sebagainya. Namun demikian jamaah sekalian, mari bersama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita awali juga selanjutnya dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syaiful. Pada Ustadz Syaiful kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum
أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas bacaan Al-Qur'annya. Baik jemaah sekalian, langsung saja kita kepada inti acara, yaitu kajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ang Haryanto. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan. Karena setelah ini, kalau biasanya kita ngobrol terus ini telas. Akhirnya nanti dari Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya mujiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para ustaz, Pak Haji, Ibu Nyai yang kami hormati dan juga para jamaah Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini, di bagi yang berbahagia ini, kita semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seraya berkumpul di thalabil ilmi yang pahalanya hanya satu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalan kita semuanya untuk masuk ke dalam surga. Tetapi ada sebuah syarat yang mana ilmu itu cepat masuk ke dalam kita semuanya, bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengatakan sakautu su'al hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilman nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Apa maksudnya ini? Bahwasanya ketika kita semua menuntut ilmu, ilmu itu dikatakan oleh Imam Syafi'i yakni nur. Ilmu itu adalah cahaya. Maka cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Baik itu maksiat ain, baik itu maksiat udhun, baik itu maksiat kaki yang sudah kita lakukan, maka semuanya itu adalah membuat gagalnya kita untuk menuntut ilmu. Dan lebih baik ketika kita menuntut ilmu dimanapun, yakni dalam keadaan tuhur atau suci. Maka di dalam Arba'in Nawawi dikatakan at-tuhuru satrul napa? Kalau an-nadzafatu minal iman. Sing diapali nggih niku senes hadis. Yang hadis itu adalah at-tuhuru satrul iman. Tuhur itu juga artinya suci, baik suci jasmani dan juga suci rohani. Nabiullah SAW pernah mengatakan bahwasanya ada seseorang yang berdoa, tetapi apa yang dimakan itu diambil daripada yang haram, dipakai bajunya itu diambil daripada yang haram. Mana mungkin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah?
sama dengan kita pergi ke tempat istana yang luar biasa, kita memakai pakaian lusuh, kakinya lusuh, bahkan sepatu yang dipakainya itu menginjak kotoran. Kita mau masuk istana, apakah kita diperbolehkan masuk istana? Tidak akan boleh. Begitu juga dengan HP kita, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. HP di sini ini juga bisa menjadikan doa kita itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Maaf, ketika bangun pagi kita belum berdoa, yang dipegang HP. Sebenarnya ketika kita itu mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita dibangunkan dari latihan mati, terus bangun, maka di situ berdoa Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tetapi yang dipegang pertama kali adalah HP. Kalau kita berkacamata, yang dipegang pertama kali kacamata, kan seperti itu. Tetapi ketika HP ini sudah menjadi candu bagi kita, narkoba bagi kita semuanya, ini adalah yang membawa kepada kerugian. Maka ketika ini sudah dibuka, ada WA, ada iklan. Tangan ini ketika kita sudah penasaran, maka akan diklikkan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah itu kepada seorang laki-laki, maka jagalah pandangannya. Pandangan dengan apa? Yakni pandangan dengan hal yang buruk. Maka ketika pandangan kita itu sudah dijaga oleh Allah, maka ketika ada iklan, maaf, di situ ada porno, di situ ada wanita yang mana kelihatan auratnya, maka yang diucapkan dari lisan dan dia beristighfar kepada Allah. Jadi mata dan lisan itu sinkron, bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dilihat terus astagfirullahaladzim. Tetapi kalau ghaddul basar, ketika kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pandang kita, astagfirullahaladzim, kita memalingkan, yakni HP yang kita lihat tersebut. Bukan astagfirullahaladzim ditujukan, ya Allah mah kok kayak gini toh, maka astagfirullah, maka dilihat terus. Itu orang dewasa, apalagi anak-anak yang belum labil. Kita yang sudah lebih dari mumayyiz, lebih dari tamyiz, bahkan lebih dari balik, itu aja masih belum bisa menahan apa yang ada di dalam HP. Al-iman yazdad wayangkus. Maka iman seseorang itu kadang naik dan kadang turun. Maka ketika naik, ayo kita semuanya melaksanakan, yakni sholatun nafilah. Sholat nafilah ini apa? Nafilah artinya tambahan. Jadi ketika kita sedang iman naik, maka ke masjid luar biasa, ke masjid sholat 5 waktu, ke masjid sholat duha, ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi ketika kadang iman kita turun, subuh wae kadang tangi as-salatu khairum minan naum. Jangan sampai as-salatu khairum minan naum. Sing dawa napa ne? Naume turune. Nah, maka di sini loh, ayo kita semuanya lindungi keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi keluarga kita dari dajjal yang mana sudah ada di depan kita. Siapa dajjal tersebut? Yakni setan gepeng.
Ini adalah merupakan dajjal yang mana diciptakan, kalau ini digunakan dengan baik maka dia akan menolong kita. Tetapi HP ini ketika digunakan dengan tidak baik, bahkan itu untuk menonton sesuatu, bahkan itu menyimpan sesuatu yang mana itu tidak diharapkan oleh Islam, mana mungkin doa kita diterima oleh Allah. Maka bahaya ketika kita bermain HP, kita menyimpan gambar-gambar yang mana tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Ketika kita sholat Allahu Akbar, di dalam HP kita itu ada apa? Ada gambar-gambar yang mana kotor. Apakah mungkin seperti halnya saya ibaratkan ketika kita mau ke istana, baju kita lusuh, kaki kita itu kotor, bahkan sepatunya itu terkena kotoran ayam mungkin, atau kotoran babi, atau kotoran apa. Tidak mungkin kita diizinkan untuk masuk istana. Sama dengan juga HP, ketika di dalamnya itu ada sesuatu keharaman, mana mungkin doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Ini adalah khususnya kita yang sudah mengerti, yang sudah dewasa, yang sudah lebih daripada akil balik. Maka begitu bahaya HP ketika tidak digunakan dengan semestinya, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ambil sisi positifnya, maka di dalam situlah sering mendengar ceramah, sering mendengar pengajian, sering mendengar ngaji, bahkan di mobil disetel, di rumah disetel. Tetapi sayangnya HP ini hanya pengantar tidur. Dionekne murotal bentu turu. Kadang dionekne musik supaya tidur. Tapi kebanyakan dari kita itu adalah membunyikan MP3, membunyikan HP itu untuk pengantar tidur, karena di situ ada murotal. Baik daripada nyanyi. Lebih baik murotal daripada nyanyi. Karena maaf, ketika putra putri panjenengan itu menggunakan HP dengan sebaik-baiknya, yakni dengan menyetel yang namanya MP3, di situ ada murotalnya. Maka ketika di bawah alam sadar putra putri panjenengan bangun, itu harapan kita, cucu kita, anak kita itu menjadi penghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau sisi positifnya. Tetapi kalau sisi negatif HP, banyak loh, betul gitu. Banyak sekali. Apalagi di era sekarang, semuanya anak-anak itu lagi lain baik RWH selfie, baru lahir selfie, baru lahir ceprot gitu loh. Di foto pertama kali kok jangan langsung cek, terus mungkin dikenalkan asma Allah. Kalau dulu zamannya Rasulullah SAW, bayi lahir itu diletakkan apa? Kurma dulu, supaya apa? Karena anak keluar dari rahim ibu itu supaya hangat, dileletakkan madu nopo kurma kan langit-langit tersebut. Maka itu akan menjadi hangat. Karena sifatnya rahim, namanya rahim ini, ketika dia dingin, rahim itu akan melindungi putra itu menjadi hangat. Ketika hangat, panas, putra itu ketika di dalam rahim dia akan menjadi dingin. Ini adalah rahim. Karena rahim itu adalah sifatnya kasih sayang Allah. Maka yang pertama kali ditunjukkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kasih sayangnya Allah, sifat rahimnya Allah.
Nah, maka segala sesuatu itu sebenarnya harus dimulai dengan doa. Lek gak iso ndonga ya bismillah. Gak iso ndonga sing sesuai yang diajarkan ya pakai bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tetapi yang paling benar dikatakan di ayat Al-Qur'an itu adalah bismillah. Maka awali yang baik-baik itu dengan malah akhiri sesuatu yang baik itu dengan kalimat hamdalah. Maka alhamdulillah ini adalah memenuhi langit dan bumi. Alhamdulillah ini adalah tamliul mizan, memenuhi timbangan kita. Maka ketika mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah mendapatkan sesuatu dari Allah, maka alhamdulillah itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Sama panjenengan kesini, innama a'malu binniyat. Saya kesini untuk belajar, untuk silaturahim dengan mendapatkan ridho dari Allah, maka kita semuanya akan mendapatkan pahala. Maka beda kalau niatnya, oh kok baru pengajian aku tak mampir rono, aku tak mampir tuku iki, aku tak mampir, beda. Maka sebenarnya di dalam segala sesuatu harus diniatkan. Karena niat itu kebaikan, sebelum kita melakukan itu Allah memberikan pahala satu. Maka segala sesuatu yang baik itu adalah diniatkan. Dan ini loh sifatnya rahimnya Allah itu, ketika kita mempunyai niat baik, belum melakukan langsung diberi satu pahala oleh Allah. Kalau dia melakukan niatnya itu, maka akan diberikan satu, maka itu adalah dua pahala itu. Tetapi datang pengajian kok rasan-rasan, neng pengajian bae orang rumah pengajian metu mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. Begitu juga sebaliknya, apa ditakoni orang roh, minimal kita mendapatkan pahala dari niat setunggal satu, minimal itu. Dan baiknya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai niat buruk itu belum dicatat oleh Allah, tidak dicatat. Tetapi ketika kita melakukan keburukan itu atas niatnya, maka barulah Allah itu mencatat satu. Beda dengan kebaikan, mendapatkan dua. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ya seorang suami itu dia melupakan anaknya, selalu main HP, dia melupakan ibunya, tetapi selalu main HP. Nah, HP di sini itu, maaf, jenengan sering kumpul keluarga, misalnya halal bihalal, semuanya pegang HP dan semuanya pegang HP. Ternyata ketika perkumpulan itu layak ta'asar, tidak ada bekasnya. Jadi man ahabba ayub sato itu hilang. Kenapa? Karena semua pegang HP. Ketika di situ biasanya kalau dulu kita HP-nya masih jadul atau belum punya HP, kita datang itu langsung ngobrol. Sekarang enggak, ngobrolnya dengan HP. Berarti dulurin apa? HP. Loh, ini sudah kita rasakan sekarang. Apalagi putra putri panjenengan semuanya, putra putri kita semuanya. Bahkan naudzubillah kalau tidak kenal dengan saudaranya. Banyak sekarang seperti itu. Maka kemarin pas kami itu halal bihalal memberikan masukan, ketika di Bondowoso itu memberikan masukan loh. Besok kalau halal bihalal itu siapkan ranjang, jadi di pintu itu sudah seperti ini untuk mengambil HP-nya. Di sini selama 4 jam sampai 5 jam semuanya tidak ada yang berkomunikasi dengan yang lain. Hanya saudara-saudara. Maka seperti itulah kita paksa. Kalau kita kalah dengan HP, ketika kita ada orang yang berbicara, kita tidak mendengarkan karena di situ sudah main HP.
main game. Dan komunikasinya itu bukan hanya dengan kita. Komunikasinya ada di Nganjuk orangnya, tetapi komunikasinya dengan Jakarta. Ada di Nganjuk komunikasinya dengan Bojonegoro. Sudah lintas kota, bahkan sampai luar kota. Nah, ini menjadikan man ahabba ayyubsatallahu itu hilang. Karena pahala silaturahim itu dipanjangkan oleh Allah dan dilimpahkan rezekinya, tidak. Di situ pulang tidak membawa apa-apa, ilmu ora oleh, dan juga pahala silaturahimnya tidak dapat. Karena pahala silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW, ini pesan yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwasanya di situ ada afsus salam bainakum. Salam insya Allah masih. Tapi yang kedua, wasilul arham. Silaturahim ini yang kadang hilang karena HP, karena dajjal. Ini dia. Apalagi anak-anak. Kalau orang tua mungkin masih ada kebutuhan bisnis dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah silaturahim itu, insya Allah bisnis sudah ditinggalkan. Kenapa? Sudah janjinya Allah di sini melalui Nabi Muhammad, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Lek pengen dipanjangin umure, dilimpahkan rezekinya, maka gemar silaturahim. Dan ketika kita main HP dan itu kita meninggalkan, ketika kita silaturahim dengan orang lain, nah jobku hilang, tidak mungkin. Pasti akan digantikan oleh Allah yang lebih baik, pasti. Karena innallaha la tuflihul mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nabi demikian, kecuali kita sebagai manusia. Kita sering janji, apalagi orang yang di atas. Janji nih A, B, C, D sampai Z itu pun tidak pernah terlaksana. Kenapa? Karena dari awal niatnya itu yang salah. Contoh yang paling kecil, pengen kredit motor, misalnya gitu. Aku tak DP 700.000, tapi saya punya niat ikut DP 100.000, sesuk aku bulan depan aku tak nopo. Lek ngarani nopo niku? Nyaur, tapi baru bulan depan aku sudah nyaur. Itu doanya dikabulkan oleh Allah. Dan orang-orang yang sudah mempunyai niat itu biasanya dikabulkan oleh Allah. Bulan kedua itu gak iso nyaur. Karena al-kalamu nisfu doa. Perkataan itu adalah sebagian daripada doa. Nyun sewu ini biasanya ibu-ibu. Senes niki lho. Cek derek. Biasanya ibu-ibu yang biasanya mengatakan kepada seorang mualaf, kok kandhane uang banget kalau dicetot. Maka kemarin saya ingatkan, seperti halnya imam besar di Mekah namanya Ustaz Sudais. Masa kecilnya ya luar biasa, tetapi ketika besarnya karena doa ibunya, itu beliau menjadi orang yang hebat, penghafal Al-Quran, dan menjadi imam besar. Itu adalah doa ibu. Di dalam marahnya ibu itu masih berdoa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti ini? Maka dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, insya Allah di surat An-Nahl ayat 125, mungkin nanti bisa dicek ya. Ud'u ila sabili Rabbika bil hikmah. Maka serulah pada manusia, khususnya laki-laki dan juga perempuan, semua manusia, ud'u ila sabili Rabbika bil hikmah, tunjukkan kepada kebaikan, ingatlah. Maka ketika kita main HP, ya ditunjukkan kepada kebaikan.
diingatkan kepada kebaikan. Jadi controlling yang paling terpenting, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman yang mana kita berkomunikasi ke luar negeri bisa, bahkan di luar negeri itu pun hal yang syarat ataupun hal yang diharamkan semuanya masuk ke dalam HP. Nyun sewu, game online. Tingkatan levelnya masih sedikit, tingkatan levelnya masih atas, tingkatan paling atas, maaf, itu saya betul-betul tahu sendiri. Ternyata hadiahnya itu adalah gambar porno. Na'udzubillah. Nangis kalau sudah seperti ini, Bunda. Kalau putra-putri kita mengenal hal yang seperti ini, nangis kita. Kenapa? Hilanglah idza mata ibnul adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah au ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Apakah bisa dikatakan soleh ketika putra-putri kita melihat hal-hal yang tersebut? Maka controlling yang luar biasa. Bahkan itu digerakkan sekitar level sekian itu di dalam HP bisa pegang-pegang itu. Imajinasi yang ditunjukkan di dalam HP tersebut ini luar biasa. Maka anak-anak itu sering berimajinasi seperti itu. Maka nyun sewu, anak-anak sekarang itu kelas 3 SD itu sudah banyak yang haid, menstruasi. Karena apa? Salah satu memang dipicu dengan faktor makanan, yang kedua adalah dipicu dengan apa yang dilihat. Kalau kontennya itu dewasa, maka cepat tumbuhnya anak itu menjadi dewasa. Dan ini sudah betul-betul terjadi di era sekarang ini. Coba kita lihat tontonan yang ada di TV. Semuanya maaf, pacaran, semuanya seperti itu, semuanya. Dan bahkan anak-anak TK pun sekarang sudah tahu cie. Siapa nama potnya? Sudah pernah nama potnya? Apalagi SD. Padahal kalau dulu kita itu digandeng di apel biasa saja, tapi sekarang digandengkan dua bangku itu mesti ada kata-kata cie. Karena apa? Ya yang ditonton itu adalah konten dewasa. Bahkan kartun pun sekarang itu sudah dewasa. Kartun yang mana, maaf nyun sewu, Shinchan itu sudah menjerumus kepada kedewasaan. Padahal kontennya kartun. Kartun itu untuk anak-anak. Tetapi kontennya di situ adalah sudah dewasa semuanya. Bahasan-bahasan yang ada di dalam kartun itu sudah dewasa. Sehingga anak-anak itu cepat tumbuh dewasa. Ini sangat bahaya sekali, Bunda, bagi putra-putri kita. Maka yang sering mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, insya Allah controlling HP. Maka sebenarnya jangan salahkan anak kalau anak itu main game terus. Salahkan siapa? Orang tua sebenarnya. Kenapa demikian? Siapa suruh kita itu memberikan kepada anak itu HP? Tidak ada yang suruh. Tetapi ketika kita repot, tetapi anak itu ketika nangis diberikan HP, maka anak itu diam. Disetelkan film yang lucu, yang ngakak, itu dia diam. Tetapi dibacakan Al-Quran, anak itu merasa aneh dan tidak diam. Padahal kalau kecil ketika dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kalau dulu itu dibacakan sambil dipegang diam. Sekarang enggak.
lupa akan hal ayat-ayat tersebut. Semua ayat-ayat Al-Quran yakni syifa, penyembuh. Maka kalau kita ngobati orang yang sakit, ya dibacakan Al-Quran, bukan dituliskan Al-Quran dibong terus dilebokne banyu terus diombe, malah watuk jenengan. Kenapa? Itu kahin tenggone dukun-dukun itu ngoten. Bohong itu sebenarnya. Ayat Al-Quran, dia ora hafal Al-Quran tulis ayat Al-Quran, gak mungkin. Itu yang ditulis pegon. Muga-muga mem wawu ghoi, muga-muga sembuh, muga-muga waras, lah itu. Terus akhirnya dibakar, dimasukkan ke dalam air, diminum, monggo diunjuk. Kok malah batuk lah, dia arek itu nyantol dan gulu. Sama dengan orang yang tidak yakin. Tidak yakin atas apa? Atas anaknya itu iso ujian apa orang. Dadakne pensil, dadakne pulpen. Mbah, mbok kula nyuwun apa oleh-oleh mbah, niki pensil anak kula mungkin lek ujian ben saged. Saged apa mboten kira-kira? Ya akan mungkin bisa tanpa dia belajar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitulah bahayanya yang luar biasa. Sampai-sampai permainan-permainan di situ ternyata mabar. Saya baru tahu mabar itu main bareng itu bisa dikolaborasi. Ya kalau di mulutnya itu bilang astagfirullahaladzim aku kalah, enggak ya? Enggak, itu bukan kalimat-kalimat itu, bahkan kalimat yang ada di Surabaya. Kebun binatang. Enak sih jare, ngoten niku. Ngoten. Nganjuk. Lah ngoten niku lho. Ada yang seperti itu. Dan itu saya dengar sendiri dan saya lihat. Lah iki lek pemanak ngono kok jebol sih. Kenapa kita tidak pernah seperti itu tapi dia kok seperti itu? Kenapa? Karena faktor lingkungan, faktor kebiasaan. Ketika dia kebiasaannya mendengarkan seperti itu, pasti mau tidak mau akan dipraktekkan. Sebenarnya kalau ngecek putra putri panjenengan itu enak sebenarnya. Jadi putra putri kita itu rajane misuh apa ora itu paling penak. Kenapa? Caranya gimana? Dibikin kaget. Saya itu pernah di sekolahan itu. Saya mau praktekkan, pengen ngecek anak-anak ini sing pinter misuh karo sing gayane orang misuh. Kula goblok. Ayo langsung telujian lah, aku bilang gitu. Ini berarti kesehariannya jangan-jangan dari orang tua juga seperti itu. Saya koreksi terus anak itu ternyata betul. Sopo sing marahi bae? Bapakku. Pun kalau sudah seperti itu. Satu lagi saya coba, kalau getak astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Berarti itulah cerminan orang tua, cerminan tetangga untuk anak-anak kita. Apalagi sekarang nih pinter semuanya, bahaya. 1,5 tahun gak pernah masuk sekolah, panjenengan boten libur di kantor, dia dolan terus luar biasa. Ketemu dengan teman-teman yang tidak bertanggung jawab, main internet, di situ mesti omongannya tidak ada mungkin astagfirullahaladzim, main game astagfirullahaladzim kan. Kebanyakan dia mesti pisuan sing muni. Kalah itu juga seperti itu. Karena tadi ada informasi bahwasanya anak-anak itu sekarang SD itu sudah tahu kaifiyatu thariqah bunuh diri, qatlun nafsi, bagaimana sih caranya bunuh diri. Dan ini banyak, bahkan ini tidak terjadi tahun ini, sebelumnya itu yang ada di Ponorogo. Itu anak kelas 5 SD itu sudah membunuh bapaknya. Disendekaken kan? Bu, temen ini apa? Jembatan, disendekaken ke jembatan. Dibacok.
hanya uang 10 ribu. Nah itu dari mana dilihat? Karena lihat game online di situ selalu pukulan, maka refleksnya itu sudah dilatih di game tersebut. Dan itu sudah pernah terjadi dan itu masuk TV. Nah, sangat prihatin. Berarti gurunya siapa tadi? Gurunya bukan bapaknya, karena dia sering lihat HP. Gurunya adalah HP. Maka anak sekarang ini, maaf, kenapa sering tawuran? Kenapa dia itu sering jotos-jotosan? Ketika ada sepak bola dia bertengkar, tukaran. Karena apa? Anak zaman now, anak zaman sekarang itu tidak menerima kekalahan. Karena main game dia selalu menang, melawan HP dia selalu menang. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dia nol. Ketika sepak bola yang didukungnya kalah, mesti ada tawuran. Kok kalah? Karena emosi sudah. Nah, aku neng game gayanya menang, tetapi di dalam kenyataan dia tidak menerima kekalahan. Yang namanya lomba itu mesti enek kalai, gak menang melu. Wong perang zamannya Nabi Muhammad SAW itu juga ada kalahnya atas petunjuk Allah. Apalagi ketika sekarang. Dan orang-orang yang di sana berangkat jam 2 pulang jam setengah 6. Sholat asarnya di mana? Sholatnya di dalam, tabrak truk niku. Jadi sholatnya di mana? Tidak mungkin. Ataukah sudah dijamak? Wah, keren itu, sangat keren. Kenapa? Ya itu tadi, dia lebih mementingkan duniawi dari mementingkan akhirat. Memang Allah memberikan rukhsah kepada kita, untuk melaksanakan jamak. Tetapi jamak itu ada kriterianya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kurang lebih berapa kilo? 80 sampai 85 kilometer, silakan jamak. Ada yang mengatakan lagi di lain kota itu sudah boleh di jamak. Nah ini rukhsah, dipakai. Kita sudah diberikan kemudahan, ya dipakai. Asalkan kita jangan mempermudah agama Islam. Oh, arep jamak arep tak jamak gitu. Ya, ini bahaya. Jangan sampai demikian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi berikan hikmah kepada putra-putri panjenengan. Jenengan berikan pengertian kepada putra-putri kita. Jangan sampai anak itu nanti terjerumus di dalam kelengahan. Al-waqtu kasyayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti halnya pedang. Maka pedang itu, waktu itu kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan membunuh. Waktu itu kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka nadamun yang akan datang kepada kita. Lan tarji'a ayyamul ladzi madad. Tidak akan kembali. Di situ ada kalimat lan. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lalu. Sujokno, aku kayak gak main game. Sujokno, mesti ada kata-kata itu yang bisa membalikkan waktu. Siapa? Sunggokong. Film itu bisa baliknya waktu. Wah, iya enak lah bisa baliknya waktu gitu. Maka ketika kita sudah meninggal, kita teriak-teriak di dalam kubur. Apa? Farji'na, wahai Allah, farji'na. Nah, kita berteriak-teriak seperti itu. Kita sudah diberikan umur sekian oleh Allah, misalnya sampai 70. Itu pun mungkin nanti sama Allah selama 70 tahun yang umurmu berguna itu hanya 5 tahun. Mungkin seperti itu.
Kita diberikan umur yang panjang, la hasuna amalu, dia tidak baik amalnya, maka sama. Maka sebenarnya godaan yang paling besar itu adalah seorang pemuda. Sabun seorang pemuda. Tapi lek wong pun sepo-sepo itu wajar dia pergi ke masjid. Wajar, apalagi loh, supaya kita itu husnul khotimah. Maka sebenarnya jamaah-jamaah itu, lek anak-anak muda di masjid itu keren bukan main, dan itu makmur. Tetapi sekarang yang di masjid-masjid itu adalah para sesepuh, gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu sing ada. Dia mau pergi ke masjid yang baik sing ada. Tapi anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sapa kae? Itu penasaran, akhirnya berangkat ke masjid mergo penasaran adane api. Ya dimulai dari penasaran itu, paksa pergi ke masjid. Oh alah, baik putrane A to. Putrane B, pokoke nak selawane. Sesuk adane pergi ke masjid, sesuk adane pergi ke masjid. Tapi lho wong sepuh sing adane paling baik kok jamaah yo loro, telu, papat. Apalagi sholat subuh. Apa meneh imam gitu kan. Wa idul maqdubi alaihim nah itu ada. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya gitu, ada kriteria. Memang kriteria imam itu yang pertama kita cari yang lebih tua tetapi paham Al-Quran. Dan kalau tua tidak paham Al-Quran enak ia mengkui. Kadang itu saya pernah, Masya Allah, pernah itu menjadi makmum seperti itu. Dan di dalam hati itu tidak jadi konsentrasi Pak, karena keringat ceramah seperti itu. Ada yang apa namanya sholli sunat apa tengok roh yang ngatur juga. Kadang saya teringat, aku kok malah kayak gini ya. Apalagi terus imamnya itu ya rotok glawer gitu. Duwa tapi glawer sing diwaca cendhek, kudune diwaca cendhek, diwaca dawa, sing diwaca dawa diwaca cendhek. Contone ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah itu kan terus mari kita konsentrasi bubar. Ada amin. Nah seperti itu. Kadang itu kan anak-anak lah sekarang enggak. Itu malah bapak-bapak dan saya tahu sendiri dan hampir itu saya juga melihatnya. Diinget nih aku ki kowe iki sapa gitu kan. Lek gak diinget nih kita yang dosa. Lanti tanha al fasyai wal munkarnya gitu. Tapi mereka lebih kowe lejit bayi. Nah, kalau sudah seperti itu kita orang seperti itu namanya qalbun mayyitun, dia wis mati. Kemungkinan besar ya kita hanya mendoakan selemah-lemahnya iman supaya dia itu diberikan hidayah oleh Allah. Nah, sekarang bukan hanya di kalangan orang-orang yang muda saja yang senang dengan HP. Bahkan ada sebuah resume itu adalah HP-ku malaikat. Ngeri. HP-ku malah malaikatku. Betul, memang betul HP-ku malaikatku. Penyebabnya kematian itu adalah HP. Cedek kalau malaikat maut ditek nomor maut. Yang baru-baru ini kemarin di-share di grup ya, Ustaz Biantoro. Itu ada yang naik mobil main HP. Seliut. Ya akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Kenapa? Gara-gara HP. Tapi alasannya memang itu sudah waktunya. Tetapi kalau kita berusaha hati-hati, yang kemarin itu mestinya nabrak, kita hati-hati, maka insya Allah itu akan menjadi selamat. Maka ini bahaya. Bahayanya yang secara nyata seperti itu, apalagi secara yang ada di otak. Nyun sewu, HP itu adalah penyebabnya pikun. Nah kok demikian, nyun sewu,
kehilangan HP daripada kehilangan istri itu lebih bingung kehilangan itu. Ke sekolah, maafnya saya aja gitu kan, nggak ada HP, HP seperti itu. Apalagi sudah mau habis, itu seperti halnya orang yang tidak makan 3 hari, atau ketika kita melihat cacing kepala saja seperti itu. Orang yang batunya drop, mau habis, ndak bawa cas. Kowe nggo cas gak? Kowe nggo cas gak? Aduh piye iki? Kowe nggo cas gak? Gitu. Dirasakan nggih? Niki kula nyontone kula piyambak. Sami nggih. Kena gitu. Ya salah satu adalah memang kebutuhan. Yang kedua itu adalah kok sampai segitunya ya HP itu. Tapi lek ketinggalan Al-Qur'an awake dhewe tenang, si enek neng ngomah. Padahal apa ya Allah? Padahal ini nanti syafi'un li ashabi. Al-Quran ini nanti yang akan membawa syafaat bagi kita ketika di pada masyar. Nopo HP boten, tapi Al-Quran di situ baca Iqra'ul Qur'ana. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan datang kepada si pembacanya tersebut. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, ya kapan kita akan mendapatkan naungan Al-Quran? Padahal hati gundah, hati sedih, karena Al-Quran syifa'un, insya Allah akan menjadi tenang. Wadduha wal laili idza saja ma wandaka rabbuka wa ma qala. Ini dia nih ketenangan hati. Alam nasrah laka sadrak. Ini membuat ketenangan hati kita. Ketika kita hati tidak tenang, baca surat Ad-Duha Alam Nasrah, baca Al-Quran, dan ini sudah kita lakukan, pasti tenang. Ini Al-Quran. Tetapi bedanya kita sekarang kalau tidak bawa HP itu tidak tenang. Di dalam HP ada Al-Qurannya. Iya, terbaca Al-Quran muncul iklan. Akhirnya Al-Qurannya samping, klik iklan, dadi ndelok iklan. Apa meneh iklane klambi sing api, oh iki model klik regane murah, langsung on. Loh, padahal kalau di dalam ijab kabul itu nanti nggak antarodin itu nanti. Ketika lihat sampai di rumah, ya Allah, bain rawang gelo, nggak antarodin. Akhir antarodin itu ridho birido. Akhirnya jenengan sudah kirim ke sana, terus baik di rumah jenengan gelo. Berarti itu namanya pas jual beli nggak sah jual belinya. Lah nggak antarodin, kita hanya lihat melalui foto, dan foto itu adalah sekarang ada foto jahat, sing weleke dadi wahyu, sing wayu malah muda. Bisa ini ngoten. Sekarang itu kan bisa nih dirubah kepalanya, badannya tegap tinggi, kepalanya tok. Niatnya hanya untuk mencari jodoh. Bosok ketemu baik. Nah, maka Nabi Muhammad tidak menyuruh itu. Kalau untuk mencari jodoh, lihat apa? Wajahnya. Ya siapa tahu dengan melihat wajahnya dia lebih mahabbah, dia lebih cinta. Dan yang kedua adalah lihat telapak tangannya. Bukan kok melihat foto di dalam HP-nya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Jadi melihat yang media luar biasa, dilihatkan nih. Pertama lepas kerudung, selanjutnya saya tidak tahu. Bahkan maaf, HP itu membuat gonjang-ganjingnya rumah tangga. Semua karena HP itu adalah fitnah. Maka nyun sewu, jangan sampai kita itu kopas
copy paste tanpa melihat konten yang sudah dituliskan. Karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengirim konten tersebut, tetapi hadis-hadisnya itu adalah hadis palsu. Siapa dulu yang mengirim? Maka kalau saya yang dikirim Pak Haji Ibrahim, itu Pak Haji ini mesti sudah nonton nih, sudah melihat nih. Kita lihat. Nah kalau ngirim itu orang yang selalu kadap, yang selalu bohong, terus ngirim tentang seperti ini, kita harus cek ulang dulu. Bener enggak ya? Bener enggak ya? Selain ada di sini harus kita punya manual. Manualnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kita copy paste, ayatnya dipakai, ternyata ayat itu menyimpang dari Al-Quran. Banyak sekarang seperti itu. Bahkan maaf di SD Aisyah itu pernah dikirim Bapak Al-Quran yang mana Al-Qurannya itu ada hilang ayatnya. Saya tidak menyebutkan dari mana, tapi langsung itu saya kembalikan ke Surabaya, ke penerbitnya. Ini salah. Apakah orang-orang yang, karena orang-orang hebat, orang-orang Yahudi, maaf nyun sewu, itu adalah hebat luar biasa. Banyak yang penghafal Al-Quran, bahkan dia paham Al-Quran. Lah kita yang Islam beli Al-Quran di tempatnya Pak Ibrahim, di rumah dipasang pelek sampai disebul itu modal debunya sampai nginatur jagung kena. Loh, sampai praktek lihat di masjid-masjid itu apa ada sekarang itu yang mengambil mushaf? Tidak ada. Assalamualaikum, buka HP. Lihat alasannya Al-Qurannya ada di HP. Klunting, buka WhatsAppnya dulu, baru balik ke HP. Klunting, buka Instagram dulu, baru lihat HP. Kalau di Al-Quran, ketika kita buka Al-Quran, klunting tidak akan memperhatikan apapun, hanya melihat Al-Quran. Ketika itu Ustaz Yusuf Mansur itu pernah mengatakan beliau berada di sebuah warung, yang mana di warung itu ada seorang ibu-ibu yang mana sedang mengajari putra-putrinya itu Iqra. Ketika Ustaz Yusuf Mansur itu bilang Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tidak dipersilahkan duduk. Bahkan sampai beliau itu bersama temannya duduk di warungnya tersebut, padahal dia pengen membeli makan. Ketika sudah terucap Shadaqallahul Azim, kalau saya melihat seperti ini mau nangis ya. Kenapa? Ternyata Al-Quran itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Beliau seorang ustaz, tidak dianggap sekali karena beliau itu sedang mengajar Al-Quran. Jadi manusia itu tidak ada apa-apanya, apalagi ketika kita sedang sujud, bokong luwih dhuwur daripada kepala kita. Maaf, pantat itu setiap harinya mengeluarkan kotoran. Dan ketika sujud kita itu rendah di mata Allah, kita rendah di mata Allah. Tetapi banyak orang yang pernah sujud tetapi dia masih merasa sombong. Itu manusia. Padahal sifatnya manusia itu hanya lupa dan salah. Nah, kalau ini sudah sombong, ini luar biasa, mungkuli Gusti Allah. Maka sombong itu adalah yang paling berbahaya. Sombong di apapun itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Islamic Center ini selalu mengingatkan dalam kebaikan, selalu mengingatkan ayat-ayat Al-Quran di sini, bukan mengingatkan yang mana tentang kejelekan.
Ada orang yang berkumpul itu mengingatkan kepada kejelekan. Tetapi kita insya Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan putra putri kita, anak-anak cucu kita tidak sayang kepada HP, tetapi sayang kepada Al-Quran. Maka banyak didirikan rumah-rumah tahfidz, banyak didirikan pondok-pondok. Maka itu adalah sebagai benteng bahwasanya anak itu supaya jauh dari duniawinya. Di pondok Gontor tidak boleh pegang HP. Jadi 1 bulan sekali baru boleh telepon. Jadi pondok yang mana itu melarang HP, maka itulah menyingkirkan dunia. Karena bahayanya di situ. Bahayanya HP di situ. Kalau sudah main HP, maaf, itu aja 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun kelas 1 itu sudah minta pindah. Kenapa? Karena yang melihat kanan kirinya teman-temannya selalu ngechat pena neng jopo. Maka ayo kita menangis sekarang daripada kita menangis besok. Al-waladu soleh yada'ulahu. Ketika kita meninggal, siapa yang akan mendoakan? Tetap putra putri kita. Ketika orang tua meninggal masih enak-enakan nyekel HP, apakah dia mau mendoakan? Wong dia meninggal dunia aja tidak mau mendoakan, apalagi nanti ketika kita sudah diambil oleh Allah dan tidak ada bekal yang diberikan oleh putra putri kita, maka kasihan orang tua kita. Maka kami tanya Bapak Ibu sekarang, lebih sakit melahirkan atau lebih sakit dibentak? Lebih sakit? Pernahkah jenengan kita semuanya dibentak oleh putra putri kita? Yang tidak pernah, alhamdulillah. Yang pernah, mintakanlah ampun kepada putra putri kita. Sakit dibentak daripada melahirkan. Ini kulo Pak. Karena kalau bapak kan tidak pernah melahirkan. Lek jenengan getak ibuke luwih loro daripada melahirkan. Apalagi yang bentak itu adalah seorang sik to Bu, engko sampeyan nyapa to ngurusi aku. Allah karim. Meleleh di panjenengan semuanya air mata. Istighfar, mintakanlah ampun kepada Allah atas perbuatan putra putri kita. Meleleh. Dan juga kebahagiaan ketika putra putri kita itu juga membaca Al-Quran. Ketika putra putri panjenengan membaca Al-Quran kepada kita ketika kita sedang sakit, itu juga akan meleleh kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan adanya internet dan dampak-dampak yang ada di sekolahan ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan itu semuanya sudah diprotek, bahwasanya pornografi ditutup, tetapi muncul orang yang lebih hebat lagi. Ditutup lagi, muncul lagi yang lebih hebat lagi. Karena ini adalah zaman yang memang zamannya zaman Dajjal, yang harus kita yang membentengi diri kita, anak kita yang harus kita bentengi. Maka sebenarnya putra putri panjenengan ayo diajak ngaji untuk memenuhi Islamic Center. Yang muda-muda kita ajak, bukan yang tua-tua yang datang, tetapi yang muda-muda. Mungkin ada kajian sendiri. Dulu pernah Ustaz Biantoro pernah nggih? Ada kajian yang muda-muda. Kami pun juga ada kajian namanya patang puluhan. Patang puluhan kan juga Rasul. Patang puluhan itu artinya yang kita bahas itu Arba'in Nawawi. Arba'in itu 40 ditambah 2 42. Terus yang kedua adalah Arba'in
40 menit yang kami bahas. Jadi tidak lebih dari 40 menit. Pokoknya 40 menit selesai. Satu hadis, kadang itu setengah hadis saja belum selesai. Kadang satu hadis itu terjadi 4 kali pertemuan. Geseng dugi-dugi, sepo. Alhamdulillah kemarin dari SMA, dari MT Majelis Taklim itu sudah hadir untuk menghadiri pengajian itu. Karena apa? Saya siap kemana saja. Mengajinya di mana mas? Mau di kafe? Oke. Tapi ada kajian di situ. Tapi sekarang anak-anak sekarang kalau tidak dituruti ya angel untuk ngaji. Maka kita rangkul putra putri kita. Mumpung kita itu diberikan kesempatan, minimal kita itu memberikan pendidikan kepada anak kita dengan cara mengajak pengajian, dengan cara mengajak anak-anak itu di majelis taklim. Minimal itu nanti akan mendapatkan sedikit dari pengajian tersebut. Bukan hanya kita diloskan. Maka kalau kita di sekolah itu juga bingung. Wali murid A minta seperti ini, wali murid B minta seperti ini. Jadi kadang itu ketika kita membuat program, Ustadz jangan sampai anak-anak itu muncul atau libur 1 hari karena dia pegang HP. Karena banyak kerugian, banyak yang mana itu keluar dari pelajaran. Di situ pelajarannya 10 menit, tetapi main gamenya itu sampai sore. Lebih kuat main game daripada membaca Al-Quran. Lebih kuat main HP daripada mendengarkan kajian. Ini adalah anak-anak zaman now, yang mudah-mudahan itu nanti tidak terjadi di keluarga kita, keluarga jamaah Islamic Center. Kalau memang ada, ayo kita saling mengingatkan dengan putra putri kita rangkul putra putri kita supaya apa? Ya supaya tidak terjerumus di dalam seperti itu. Minimal orang tua mengajak putra putrinya itu untuk jalan-jalan sambil berkomunikasi. Tapi sekarang ini nyun sewu, nek putra putri panjenengan yang SMP jeneng jak dolan, purun apa betul kita? Ada yang mau dan ada yang tidak. Paksa untuk mau. Kenapa? Disitulah kita berkomunikasi kepada putra putri kita. Off HP, sudah tidak HP, tetapi kita komunikasi. Tetapi kadang yang tidak mau itu dia mempunyai dunia sendiri. Aku pilih main HP daripada kalau keluargaku. Dan ini banyak sekali terjadi sekarang. Apalagi tingkatan sudah mulai kelas 6 terus SMP ke atas. Dia sudah mempunyai dunia sendiri. Tetapi kalau kita paksa off HP-nya, sudah tidak usah HP. Ayo sekarang kita jalan-jalan. Setelah disitulah kita curhat kepada anak dan anak curhat kepada kita. Maka sebenarnya ini adalah sebuah kebutuhan HP itu, tetapi juga sebuah kerugian kalau hand itu tangan, phone itu HP. Hand itu tangan berarti bisa digenggam. Podo karone awake genggam dunya. Semua ada di dalam HP. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Apa pesannya adalah Ishma sikta, hiduplah kamu itu sesukamu. Tapi diingatkan oleh malaikat Jibril, fa innaka mayyitun. Ismasita, hiduplah kamu itu sesukamu. Kamu arep main HP, arep opo silakan, arep jungkir balik neng dunia silakan. Diberikan kesempatan oleh malaikat Jibril. Ismasita, tapi diingatkan Nabi Muhammad SAW, fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya ketika kamu sudah
Ismasyita, hidup dengan sesukamu, ingatlah, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu itu akan mati. Sama dengan kita, pesan dari malaikat Jibril itu adalah nyampe kepada kita. Dan itu pesannya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi pesannya untuk kita semuanya. Maka hidup itu adalah khiyar atau pilihan. Mau ke surga silakan, mau ke neraka silahkan. Fa innaka mayyitun, tetapi kita nanti akan mayit, akan mati. Dan ketika mati akan kembali kepada Allah. Dan bunyi di dalam kubur, farji'na, farji'na, wahai Allah, pulangkanlah aku ke dunia. Fa inna mungkin, tidak akan mungkin aku mengangkat ke dunia lagi. Yang kedua, ketika isma syi'ta wahbib ma syi'ta, cintailah sesukamu, fa innahu mafarikuhu, maka ketika kamu mencintai sesuatu, sesungguhnya itu akan memisahkan kalian, baik kita yang meninggalkan atau anak istri kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Wahbib ma syi'ta. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta, ikmal, lakukanlah apa yang kamu mau, kerjakanlah apa yang kamu mau. Fa innaka madziyun bihi, tetapi semuanya itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo kita semuanya kendalikan hawa nafsu kita untuk senantiasa menghindarkan putra putri kita dan anak-anak kita dari dajjal yang mana nyata ini, dajjal modern, setan gepeng modern yang mana menggenggam dunia. Dan di situ sesuatu yang ada, bahkan itu nanti terjadi yang tidak memungkinkan, seperti hanya contoh yang kami berikan tadi, anak-anak yang kecil sudah melakukan bunuh diri, anak-anak yang kecil sudah membunuh orang tuanya. Ini adalah sungguh miris bagi kita semuanya. Sampun? Tadi 7:30 ya. Itu jamnya molor apa kurang itu ya. Apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, tapi gak usah angel-angel nanti kita jawab insyaallah ya. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan tentang internet dan pesan Nabi Muhammad, ayo kita jalankan. Meskipun kita diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita semuanya akan mati, meninggal dunia. Mungkin itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Monggo silakan. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya melihat di YouTube salah satu materi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Eli Risman ya, pada saat mengajukan perubahan undang-undang yang terkait dengan pornografi di Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa cari itu di YouTube gitu ya. Kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sebetulnya parahnya kondisi akibat sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ustaz Aan tadi, sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan beliau menyatakan ini sebagai bencana sebetulnya ya. Jadi bencana atau pandemi pornografi, bukan hanya pornografi tapi juga hingga mengarah kepada LGBT. Dan di salah satu hasil penelitian salah seorang dosen di Lampung itu bahkan sudah berani memperkirakan itu di tahun 2012
1% daripada masyarakat Indonesia sudah terdampak LGBT. Kalau kita ada 250 juta rakyat Indonesia, kali 1%-nya saja sudah berapa juta orang yang sudah terdampak daripada LGBT. Ini sudah sedemikian parah sekali. Dan ini bukan tidak mungkin pasti akan masuk lewat sebagaimana disampaikan Ustaz Aan tadi, lewat handphone. Yang sasarannya adalah anak-anak kita kelas 4, kelas 5 SD. Sehingga peran daripada kita sebagai orang tua sangat diperlukan, terutama ayah. Kalau Bu Eni Risman menyatakan terutama ayah, jadi ayah itu tidak lepas tangan begitu saja kepada ibunya di dalam mendidik anak, akan tetapi juga harus turut serta bersama-sama bekerja sama dengan ibu untuk mengawasi anak dari sisi tumbuh kembangnya. Baik, mungkin ada yang ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya nyatakan Ustaz, karena zamannya film tadi diterangkan jual beli itu harus ngantar rutin. Tapi sekarang lewat online, itu hukumnya bagaimana? Ternyata tidak sesuai dengan apa pesannya. Terus yang kedua juga jual beli di pasar tradisional itu gini, karena yang jual beli sudah kenal dan beli termasuk kepentingan dapur, 1 kilo itu sekian, itu kan logo cengeh itu sekian, ternyata minta tambah lagi. Itu kebanyakan di kampung seperti itu, karena baik dengan yang jual dan yang beli. Itu masuk haram atau bagaimana? Mengambil sendiri, ditambahkan sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait untuk jual beli, antarodin itu adalah ridho biridho. Yang paling baik jual beli itu adalah di pasar tradisional. Maka itu adalah yang paling terbaik. Karena apa? Langsung di situ tawar menawar. Kalau sudah ditawarkan, oh ya deal, harganya sakmene, itu namanya antarodin. Dan kalau menghukumi yang ada di internet, maka ini adalah sekarang itu adalah suatu kebutuhan. Jadi kadang contoh, ketika kita beli di Nganjuk itu tidak ada, maka sekarang dipermudah untuk di internet. Tetapi yang salah satunya itu kita harus mencari info terlebih dahulu, daripada nanti kita ketipu. Contoh yang salah satunya kita beli baju, ternyata bajunya itu adalah kurang serp di kita, padahal kita sudah kirim banyak nih. Ketika kita sudah kirim banyak, ternyata sampai di rumah tidak sesuai dengan kenyataan atau dengan hatinya. Gelo apa mboten? Gelo. Itu salah siapa? Sebenarnya adalah salahnya manusia itu sendiri. Nah, lebih baik kita tidak tahu yang jualan itu dari saudara kita atau yang jualan itu dari non muslim. Wong kita beli beras saja kacang 500 ya pilih nanggone kono. Lah itu nanti arep budal yang kuburan apa budal dewi. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita itu menghukuminya haram, maka nanti juga salah. Kalau kita menghukuminya tidak, maka di situ tidak ada antara. Maka kembali ke pribadi kita. Wes aku tak tuku nang kono luwih jelas. Itu luwih jelas tahu barangnya. Oh ini barang baik, oh ini barang tidak, oh ini barang seperti ini. Maka ketika dia haram, ketika terus grundel baru ya haram. Tetapi kalau tidak, oh sesuai, berarti sudah senang nih. Tapi di situ di kolom komentar itu ada. Maka kalau membeli sesuatu di dalam online
di situ ada kolom-kolom yang mana komentar itu. Oh ini baik, oh ini bagus, oh bagus kok barang itu, testimoninya banyak sekali sehingga meyakinkan untuk diri kita itu membeli. Oh ini baik, insya Allah kalau amanah datang juga sesuai yang ada di gambar tersebut. Tetapi pertanyaannya, orang itu yang menjual itu amanah atau tidak? Hanya dia itu kadang orang memfoto tapi mengambil dagangannya orang lain. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kita moto nih punya si A, terus si B, terus si C. Dari A itu harganya sekian, dari B harganya sekian, akhirnya naik seharusnya 20 menjadi 30.000. Ya bener itu golek badi, tapi jojo nemen. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau diterapkan zaman sekarang banyak orang yang nggak terima jual belinya Nabi. Kenapa? Karena jual belinya Nabi, maaf, aku ini mobil, iki saka kono 70. Piye lek pomo tak dol ning awakmu 70 loro. Saniki mboten digiete kok kono 70 saiki 80. Nah itu. Dan kalau zaman Nabi itu ini kekurangannya A, B, C. Harganya kalau kamu belikan tuh sekian, dijelaskan mana kekurangan, mana tidak. Beda kalau sekarang malah ditutupi kekurangannya. Setelah beli itu bukan timbul kebahagiaan, malah timbul masalah karena mesti nggak terima. Padahal di awalnya dia antarodin, terus setelah itu dia kok sering gini. Nah ini kalau di awal sudah dijelaskan, oh iya ya wong awal ya harus dijelas nih, aku ya nrimo. Nah ini kalau zaman sekarang itu kelihatannya ya ada 1, 2, 3 yang berjualan seperti itu, tetapi kebanyakan dia mengambil laba terlebih dahulu tanpa menyampaikan kekurangannya, tanpa menyampaikan kerusakannya. Jadi ketika kita beli di pasar misalnya, kita beli di pasar, di situ ada borongan misalnya buah itu ada yang baik dan ada yang tidak. Kalau yang box itu wes pokoknya iki sakmene regane, neng jero nek sing apik mbok sing elek kuwi urusanmu. Oh ya wes gak apa-apa, engko tak pilihane. Berarti ridho gak itu kira-kira? Ridho, berarti beres. Tapi kalau di situ sudah dipilih dan lain sebagainya itu ya antarodin. Tapi kalau pas ya beli pokoknya engko enek-elek orane piye kira-kira? Ya wis tak ijo nih. Kadang kan pedagang seperti itu. Bagaimana supaya barang-barang yang ada itu laku? Bagaimana caranya? Dan sekarang itu maaf, apalagi di era pandemi seperti ini, pasar semua ditutup, semuanya ya harus melakukan dengan online, dengan HP. Ini sebenarnya kalau diambil dari sisi positifnya kita juga enak. Loh sekarang itu orang males. Orang itu kan males sekarang. Dikit-dikit Grab food, dikit-dikit seperti itu. Kita lihat di TV, banyak orang-orang Grab bertengkar dengan tokonya karena tidak sesuai dengan apa. Nah itulah namanya tidak ada antarodin. Berarti itu kalau beli seperti itu berarti menjadi haram. Karena ujung-ujungnya itu ada permusuhan. Padahal di Al-Quran itu dikatakan wajadil billati hiya ahsan. Jadil itu bisa dikatakan gelut, bisa dikatakan berdebat. Maka berdebatlah dengan baik. Ketika sesuatu itu ada di dalam keluarga kita, maka berdebatlah dengan baik. Di pasar juga demikian. Biasanya sing cewek-cewek niki sing pinter nawang. Yen sewu, ya Allah, harga tempe niku pun 1000. Wis 100 ya wis 1000 lho ditawa. 100 gitu kan. Tapi juga ada bapak-bapak yang pinter nawang nggih wonten. Sampai ndak ale-ale pokoknya sampai ndak boleh. Maka kita tidak paksa. Kita tidak boleh
paksa. Misalnya HP nih, Pak, mbok HP-mu dolen Pak, tak tuku nih sakmene. Lho murah didol. Itu kok jalur di kono nuku. Itu namanya pemaksaan, dan itu tidak sah jual belinya kalau satu pemaksaan. Itu akan menjadi haram. Ya, maka tadi kayak Lombok itu mengambil sendiri Pak ya. Itu yang pertama memang dia sudah saling percaya. Nah, kalau sudah seperti itu akan kembali ke orangnya. Maaf, al-iman yasdad wa yanqus. Ketika iman itu turun, Lombok nek ono kurang larang. Pas waktu dilarang, itu Lombok deh ngambilnya lebih banyak. Haram enggak itu? Haram, karena itu adalah al-ghasbu. Mencuri hak orang lain. Nah, tidak ada yang tahu adalah jenengan dengan Allah. Dan semuanya inna sam'a wal basar wal fu'ad. Sesungguhnya sam'un pendengaran, basar mata, fu'ada hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sampai-sampai di Al-Quran mengatakan jildun itu pinter, tangan itu pinter, kaki itu pinter berbicara, mulut ditutup. Kenapa? Karena semua yang ada di tubuh kita itu menjadi saksi. Makanya nyun sewu lek panjenengan sholat teng masjid ba'diyah qobliyah lek saged nggone nang kene pindah teng mriko, pindah malih teng mriko. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu nanti menjadi saksi tempat sujud kita. Nah, maka kalau sudah saling percaya mesti iya, apalagi sudah kenal itu iya. Nah, sekarang kembali ke orangnya masing-masing untuk menyikapi hal seperti itu. Kalau sudah dipercaya terus dia berbohong, berarti ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba. Jadi tanda-tanda orang munafik zaman biyen sampai sakniki 3. Sing pertama apa? Idza hadasa kadzaba. Lek ngomong selalu juk padha wong jual beli iki wapi wis kok pokoke wapi tenan. Di pasar kan masih seperti itu kan. Tapi kita tahu barangnya nang wong iki elek ngono kok. Kan gitu kalau di pasar. Tapi kalau di dalam online itu tidak tahu. Maka kita kembali ke diri kita, hati-hati jangan sampai itu nanti kita tidak ridho, kita kecewa, terus marah. Lek wis nesu berarti awal kegilaan. Orang yang marah itu adalah awal kegilaan. Awal ghadaba jununun wa akhiruhu nadamun. Marah itu adalah awal kegilaan bagi kita semua. Jadi maka ketika marah itu mesti kita kuat. Kursi bisa diangkat, tetapi dalam waktu biasa seperti suruh ngangkat kursi tidak kuat. Tapi kalau sudah marah itu berarti jin ngabe kewangi diangkat, bahkan disuruh dua kursi itu mesti mencelat Pak. Bongko mijet nih. Nah itu. Maka kalau nanti kejadian yang ada di pasar, tolong kalau memang sudah antarodin, sudah ridho birido, insya Allah itu akan membawa keberkahan. Tapi kalau sudah jual beli tetapi di situ ada pertengkaran maka haram itu. Kenapa? Ya karena tidak ada antarodin. Kalau sudah saling percaya, wes ayo jumu'ah dewe, akhirnya ngambil sendiri. Kalau itu nanti ada penambahan, yuk aku nyuwun tambahe ya wis gak popo. Wong tuku sak kilo jaluk tambah sak kilo ya rugi wakule. Tak kilo ya mungkin tambah ya 5 atau 6 itu diperbolehkan, kecuali itu kita matur kepada orangnya. Sama dengan anak pelajar. Anak pelajar itu yang pinjem tip X. Napa niku jenenge? Setipu. Niku pinjem napa nyuwun? Seharusnya minta.
Tapi karena ini suka hukumnya wes biasa, akhirnya aku pinjamnya padahal itu kelong. Berarti kalau kelong itu artinya minta sebenarnya, bukan pinjam. Minta. Oke, enggak apa-apa. Kan seperti itu. Oke, mungkin gitu Bapak. Ada yang lain? Monggo silakan. Ada yang lain? Kalau memang tidak ada, Bapak Ibu, mungkin kalau kita tidak ada yang bertanya, mari kita istighfar salasan, kita berdoa kepada Allah, kita minta ampunkan segala tubuh kita, anak-anak kita yang berbuat salah kepada kita beristighfar kepada Allah dengan ikhlas hati. Karena Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ud'uni astajib lakum. Ini merupakan janji Allah. Mari kita berdoa, angkat tangan kita dengan ikhlas hati, kita berdoa kepada Allah untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita, seluruh umat muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar salasan. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya mujiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, di pagi ini ya Allah kami berdoa bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya Allah, ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, jika keluarga kami Engkau beri masalah ya Allah, lekas pecahkanlah masalah itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari musibah-musibah yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari penyakit-penyakit yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, jika keluarga kami, anak kami, istri kami, saudara-saudara kami, cucu kami Engkau berikan sakit ya Allah, sembuhkanlah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfihim atasyafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, jika keluarga kami Engkau ambil ya Allah, jadikanlah mereka golongan orang-orang yang syahidin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa para kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami, guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afini wa'uhamhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, sisakanlah ulama untuk kami ya Allah. Ya Allah, sisakanlah ulama untuk kami ya Allah sebagai panutan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana
والدينا وارحمهما كما ربياني صغارا اللهم اغفر لنا والدينا وارحمهما كما ربياني صغارا اللهم يسر في كل شيء يا الله اللهم يسر في كل شيء يا الله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا الله ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين يا الله ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا هذا الدعاء يا الله اللهم تقبل منا هذا الدعاء اللهم تقبل منا هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mohon izin untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pemateri kajian Ahad depan insyaallah Ustadz Bangun Samudra dari Surabaya. Lalu kemudian pada hari ini infak yang terkumpul sejumlah Rp405.000. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan. Kita tutup kajian kita pada hari Ahad ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.